Ada ya? Oke. Alah, oke, thank you. Sekarang hari ini saya kedatangan ini teman saya dulu satu kos, bukan satu kos, satu kamar malah. Ismu Sukamto, dosen di Universitas Lampung. Oh, yang kenalin mah sampai sendiri lah, monggo, jenengan bisa mungkin mau share-share something pengenalan pribadi, mungkin Eh, kuliahnya apa aja, ngajar apa aja, beasiswa apa yang pernah didapat. Oh gitu. Perkenalkan nama saya Ismu Sukamto. Sekarang ini saya bekerja di Universitas Lampung di program studi PGSD dan alhamdulillah saya ditugaskan untuk belajar lagi di Universitas Negeri Surabaya dengan pendanaan beasiswa pendidikan Indonesia. S3-nya pendidikan dasar sesuai dengan program studi saya, tetapi mungkin akan lebih konsentrasi di IPA, pendidikan IPA begitu. Tadi yang Kalau saya dengar beasiswa itu, ya, ya, monggo lanjut dulu. kalau dulu sih beasiswa juga sih S2-nya, S1 beasiswa PPA, beasiswa lokal universitas. Yang kedua beasiswa dual degree tapi nggak berhasil, jadi beasiswa unggulan kali masuknya. S3 ini beasiswa PPI. Begitu Ah, kayaknya. mantap, mantap. Tadi yang saya dengar itu lagi dapat beasiswa BPI di Universitas Negeri Surabaya di Ya di benar-benar. Di UNESA. Kalau dulu, eh, Sekarang dulu mau. Sekarang mah di Universitas Negeri Yogyakarta. kayak Salah, Yogyakarta salah, ya. salah. Ya, Ya, Mbak ini. ya. Nah, di sini di video ini saya mau nanya-nanya nih tentang beasiswa BPI. Ternyata banyak yang berminat karena itu mungkin beasiswanya saya nggak tahu baru apa enggak. Nih fun fact dulu saya itu eh, apply beasiswa BPI pas banget baru banget dibuka, cuma gagal beasiswanya. Jadi saya sebenarnya mau jawab pertanyaan yang ada di video YouTube saya. Jadi kalau saya jawab dari perspektif orang yang gagal, nggak valid nanti jawabannya. Jadi saya mengundang sahabat saya yang lulus beasiswa BPI-nya gitu ya. Nah, ternyata banyak nih yang nanya-nanya, langsung aja ya sebentar nih saya mau. Ya, bisa, bisa, bisa. Ada nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lulusan D4 mau daftar beasiswa BPI buat S2 itu bisa nggak sih? D4 ke S2 kira-kira bisa nggak? Waduh, ini D4 ke S2 ya, nggak tahu sih. Mungkin ada Teknis kayak banget. semacam penyata. Tetapi ini nggak tahu, ini kan persyaratan. Coba aja dibaca kalau misalkan di peraturannya bisa, bisa. Ini kan kayak semacam mengacu aja ke peraturan, bukan pemahaman lagi. Tapi Iya. kalau mau ke S2 Hmm. biasanya kan butuhnya S1 ya, kalau kecuali kalau ada di sana ada sistem penyetaraan katanya. Ya, ini pertanyaannya teknis banget ya. Nah, Iya, lihat aja peraturan. iya lihat aja Atau peraturannya helpdesk aja. dah, insya Allah di sana ada helpdesk yang responsif. Oke, kalau misalnya kita nanya yang ini dulu dah, kalau kayak wawancara, dulu pernah diwawancara itu apa aja sih yang dikeluarin? Persiapan Yang wawancara tuh pas apa aja? wawancara, aduh, eh, Ingat sebenarnya nggak? wawancara itu ngalir aja sih bagusnya. Ini nggak perlu persiapan. Kenapa? Karena yang ditanyain itu seputaran aktivitas kita. Nah, aktivitas kita itu mencerminkan kita nggak. Nah, harusnya kayak gitu. Tetapi kadang kan kita konsep agar pertanyaannya sesuai dengan yang diharapkan. Kan begitu. Nah, terkait dengan pertanyaan yang pertama sih apa yang ditanyakan itu ya? Disertasi, plan disertasi kalau karena memang S3 apa rencana disertasinya ini. Nah, nanti pembicaranya akan seputar di situ aja. Kontribusinya untuk kita apa? Untuk pendidikan apa begitu. Kenapa harus harus kita beri beasiswa sih harus didukung dengan keuangan apa nanti kontribusi baliknya untuk negara apa begitu. Dan harus paham dengan disertasi itu. Kalau nggak paham nanti wah, ini nggak menguasain, nanti nggak selesai lagi. Dikasih dana nggak selesai karena nggak paham. Begitu. Terus kemudian karena ini berkaitan dengan uang negara ya, tentu saja kan harusnya
kita itu sudah memberikan apa untuk negara, terutama di pekerjaan kita spesifik. Karena kalau BPI kan khusus untuk yang sudah mengabdi, yang sudah punya NID, atau kalau guru itu NUPTK. Nah, berarti kan seharusnya sudah ada pengalaman kerja di mana kerja itu memberikan kontribusi untuk negara. Nah, apa itu? Semakin banyak itu semakin bagus. Dan levelnya juga harus diperhatikan. Ada yang levelnya, kalau levelnya untuk diri sendiri, kerja untuk hanya untuk sebatas diri sendiri ya susah. Jadi kadang kan di kerjaan itu memang kita lakukan untuk diri kita sendiri sesuai job desk, tetapi kan ada juga kerja penunjang, kerja tambahan. Nah, itu yang perlu ditonjolkan. Selalu ikut kegiatan, ada program nih di kampus di luar job desk. Ini saya ikut di situ sebagai apa? Sebagai ketua. Nah, ini kan poin penting gitu. Kalau di misalkan mau jadi dosen Tridharma, pendidikan, oke itu udah pasti. Tridharma, ya pasti itu harus terjawab publikasi dan sebagainya. Tetapi ada satu lagi penunjang kelembagaan, ikut akreditasi. Kayaknya sih kalau ikut kegiatan akreditasi itu lumayan besar sih kayaknya, dengar-dengar cerita itu. Jadi tim khusus untuk menyiapkan akreditasi prodi misalkan atau akreditasi sekolah itu saya pikir besar. Dan psikologisnya apa ya? Ada psikolognya di sana itu dia menanyakan terkait dengan kesiapan mental kita kali ya. Eh, ini bayang kesiapan mental kita di tempat kerja nanti. Ya, kalau tempat kerjanya kita itu misalkan mahasiswa saya dari Lampung ke Jogja, ada perbedaan budaya. Bagaimana nanti menyikapi perbedaan budaya itu? Nah, ini kan perlu dipertimbangkan. Begitu. Kalau saya pas waktu itu ceritanya ya karena saya Muslim ya saya untuk berinteraksi dengan di sana yang ngikutin aja waktu ibadah ibadah. Nah di situ nanti ada interaksi dengan orang-orang sekitar yang satu ini, yang satu iman. Ya, nanti kan mulai 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 apa ya, mulai akrab lah dengan lingkungan di situ. Kemudian ya lebih banyak mendengar sih kalau saya. Lebih mendengar nanti kalau sudah memahami oh karakternya begini, oh berarti saya harus bersikap seperti apa. Seperti itu. Kalau teknisnya mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang berbeda-beda yang yang insya Allah bisa diterima sih bagi psikolog penguji itu. Begitu sih. Oke, Iya, kalau begitu. saya waktu itu waktu wawancara beasiswa Fulbright itu ditanya, dapat em, dapat funding apa aja, terus ditanya berapa uang yang didapat dari funding itu. Eh, kalau di BPI ada nggak nemu dapat pertanyaan kayak gitu atau dengar orang dapat pertanyaan kayak gitu nggak? Enggak, enggak sih kayaknya. Cuma terkait dengan dana ya. Mungkin nanti. Oh, itu ditanyanya pas wawancara di ONY. Kalau di BPI kayaknya nggak ditanya terkait dana. Nggak ditanya kayaknya. Nggak ada pertanyaan dana ini yang diharapkan kita terima gitu ya. Atau gimana? Iya Kayaknya nggak dana. ada pembicaraan terkait dengan dana. Oh gitu. Iya Nggak ada dana. kayaknya. Waktu dulu maksudnya waktu lagi ngajar di kampus kan kita suka apply funding proposal research gitu. Nah Mm-mm. lulus nggak? Terus dapat kalau lulus dapatnya berapa gitu. Terus ditanya juga waktu S1 S2 dapat beasiswa apa. Terus dapat uang saku per bulannya berapa. Itu saya nerima kayak gitu. Kalau di PPI nggak ada ya? Nggak ada. Itu otomatis kita sampaikan mungkin ya. Jadi ketika kita mau menyampaikan kontribusi kita untuk negara, itu mungkin kalau kita mengaitkannya dengan penelitian atau PKM, otomatis itu dimunculkan. Tapi pas waktu itu saya nggak memunculkan itu, karena nggak kepikiran. Kepikirannya eh, jadi tim akreditasi fakultas begitu. Itu yang lebih banyak ditanyai oleh penguji. Jadi mungkin penguji itu juga akan terinspirasi pertanyaannya itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Nah, karena saya mengucapkan yang terdekat, saya pas waktu itu hanya menghadirkan sesuatu yang paling dekat yang pernah saya lakukan. Karena saya lebih ingat itu. Nah, pas waktu itu
sedang mengawal akreditasi S3 pendidikan di FKIP Unila. Nah, hanya itu yang ditanya ini dan itu. Dan karena terlibat di situ ya biasa aja jawabnya. Dan itu dianggap plus kali ya, begitu. Oke, berarti seputar penelitian, proposal disertasinya, sama kontribusi ke tempat kerja tuh apa aja ya kok berkutat di Ya, situ. lebih Oke, banyak itu sih. Kayak ya mungkin beda-beda kali ya, tapi kasus saya begitu. oke. Terus ada pertanyaan lagi, bedanya esai sama rencana studi itu apa? Emang ada dua esai ya? Ada, tapi Ya, khusus S3 nih ya. Kayak yang ya, saya ya. pahami ya, rencana studi itu nggak ada sih kayaknya. Jadi Hmm, langsung masuk ke disertasinya. hmm. Mungkin ya, ini sama kali ya. Kalau Proposalnya. S2 kayaknya ya langsung ke proposalnya. Jadi bagaimana penelitian kita menjalani kuliah itu selesai. Oh, tapi saya pernah buat dan nggak dipakai juga. Jadi kalau esai dan rencana esai itu yang saya ceritakan itu adalah kontribusi apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini kan berkaitan dengan wawancara tadi. Itu tulis di situ. Terus kemudian apa rencana apa yang akan kita lakukan di S3, penelitiannya apa. Nah, ini kan hubungannya dengan draft proposal. Dan kemudian apa yang nanti akan kita lakukan setelah kita selesai itu berkaitan dengan disertasi yang kita usung tadi. Nah, itu kalau Hmm. esai. Nah, kalau terkait dengan rencana studi, fokus cerita di pada saat S3-nya nanti. Semester 1 kita mengambil mata kuliah apa. Ini sesuaikan aja dengan kurikulum. Tetapi ada satu yang unik. Pokoknya sampaikan itu semester 1 mata kuliahnya apa saja. Sampai nanti selesai apa yang diambil. Nah, itu sesuai dengan kurikulum. Ada satu yang unik adalah ketika berbicara disertasi. Disertasi ini kan fleksibel penyelesaiannya ya. Kita sebisa mungkin menyampaikan menulis di rencana studinya itu semester 1 selain mata kuliah yang tadi saya sampaikan sesuai dengan kurikulum, kita juga mulai mereview artikel-artikel, kajian literatur review untuk menguatkan untuk menyusun proposal. Tuh, apa rencana proposalnya nanti apa kita mulai dari semester 1. Semester 2 sudah mulai bimbingan nih. Kan sudah ada penentuan biasanya semester 2 itu. Penentuan atau bahkan semester 1 ada yang sudah penentuan promotor dan co-promotor. Semester 2 sudah mulai bimbingan, karena kita sudah ada bekal kan kita sudah menyampaikan. Insya Allah nggak akan berubah kan, karena kita sudah punya bekal yang kuat, karena literatur. Nah, semester 3 itu sudah seminar proposal. Bahkan semester 2 itu mungkin juga sudah selesai. Tapi pas waktu itu saya semester 3 rencananya adalah seminar proposal, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan-pengembangan perangkat instrumen. Karena saya pengembangan model, berarti saya sudah punya model hipotetiknya. Tinggal divalidasi oleh ahli, dan kemudian semester 4-nya itu bisa turun lapang. Turun lapang, dapat data, dianalisis, dan sebagainya. Semester 5 itu sudah punya draft disertasi. Semester 6, tahun ketiga, itu sudah harapannya sudah seminar eh, proposal. Seminar hasil. Ya pokoknya udah terbuka, tertutup, terbuka. Dan yang perlu dipahami di setiap universitas saya yakin untuk kelulusannya di Indonesia itu butuh publikasi. Nah, publikasi itu disampaikan di awal. Saya sudah di semester 1 tadi kan sudah literatur review tuh. Nah, itu bisa jadi draft artikel seperti itu. Udah, submit. Nah, nanti yang kedua, artikel kedua itu setelah dapat data. Tapi setidaknya kita sudah punya literatur review, artikel literatur review yang harapannya bisa publish di Scopus karena syaratnya kan itu bereputasi. Maka itu sudah jadi syarat untuk kelulusan kita. Itu sudah wajib begitu. Tetapi kalau kedua mau publikasi lagi nggak apa-apa. Kalau nggak salah di UNY itu ada sistem yang ada yang mengatakan begini. Kalau kita punya 2 publikasi, maka itu bisa menggugurkan kewajiban untuk ujian terbuka. Mengapa? Ada yang menargetkan itu karena ujian terbuka itu biayanya mahal. Mungkin kalau secara officially itu nggak mahal kali ya, tetapi di belakangnya itu yang mahal, menghadirkan
penguji dari luar dan sebagainya. Itu sih begitu. Nah, itu kan yang kita ceritakan. Kalau kita sudah menceritakan itu, penguji pasti interviewer, wah ini kayaknya udah siap nih, rencananya dari awal sampai akhir itu sudah tahu. Kemudian yang terkait dengan essay tadi sudah punya kontribusi, ada ide, direalisasikan di S3, ada implementasinya ketika sudah selesai. Saya pikir begitu. Oke, mantap, lengkap banget. Berarti intinya tuh kita harus tahu lah mau ngambil apa, semester berapa, mata Ya, kuliahnya apa, itu harus yang mendukung sama apa yang proposal disertasi, jadi bisa disertasinya tuh benar-benar kuat. Intinya udah siap kuliah lah, nulis esainya itu. Wawancara pengen tahu kita ready apa enggak, gitu ya kurang lebih. ya. Um, Kalau itu sudah siap, gampang lah wawancara itu. Terus perihal surat izin sama rekomendasi itu gimana? Ada nggak sih nyantumin surat rekomendasi? Harus dari atasan kah atau boleh sama teman sejawat atau gimana nih prosesnya? Minta izin ke atasannya juga gimana? Ada surat rekomendasi dari ini kali ya, senior kita ya. Atau kalau kita ini karena sudah bekerja sih ya. BPI ini diperuntukkan untuk yang sudah bekerja. Maka ada dua rekomendasi yang saya siapkan. Itu rekomendasi dari pimpinan saya. Dan waktu itu saya langsung meminta Wadik satu, rekomendasi dari Wadik satu. Dan yang satunya adalah Kaprodi. Itu. Tapi Kaprodi S3 di mana saya lebih banyak aktivitas di sana karena sedang mengawal akreditasi yang pokoknya yang tahu banyak terkait dengan kita. Dan saya punya pemikiran kalau misal semakin tinggi jabatannya yang merekomendasikan itu akan semakin bagus. Karena apa? Karena ya setingkat pimpinan tinggi tahu berarti kualitas kita itu mungkin bagus gitu. Dan kalau nggak bisa itu ya profesor kali ya. Profesor yang biasa bekerja dengan kita kolaborasi di perguruan tinggi atau di Tridharma atau kalau di SD ya kepala sekolah kali ya. Kalau di SD lagi di sekolah itu kepala sekolah. Dan ada juga rekomendasi rektor kalau nggak salah pas waktu ini berkaitan dengan surat izin belajar. Jadi izin belajar itu ada rekomendasi kalau nggak salah dari rektor itu rekomendasi atau apa ya? Atau izin belajar ya? Itu ada mulai dari dekan sebagai pengantar kemudian itu ada formnya sendiri kok. Yang terbaru mungkin ada juga itu dari dekan mengizinkan, dari prodi mengantarkan ke kajur, kajur mengantarkan ke dekan, dekan mengantarkan. Nah akhirnya kita dapat surat izin belajar dari eh, rektor. Pas kasus saya itu Pak Rektor, tapi kalau sekarang kayaknya Kabiro itu sudah cukup. Saya kurang begitu paham yang terbaru kayaknya ada pembaruan. Tapi itu ada. Karena kita sudah mengabdi, sudah bekerja, maka untuk bisa sekolah harus ada izin. Pada akhirnya kan ini untuk pengakuan S3 kita nanti di tempat bekerja. Kalau itu nggak ada izin, S3 kita nggak diakui. Kayaknya hubungannya begitu. Oke, berarti harus ada izin dari pimpinan, dapatnya itu Ya, dari rektor, terus ya. kalau itu kasus di Universitas Negeri. Terus kalau untuk apply beasiswanya mungkin tadi nyebutin dapat rekomendasi juga dari eh, Wadek ya sama dari ketua jurusan tapi yang Ya, DS3-nya. Oke, ya. mantap, Nu. Ada pertanyaan lagi. Ini sih udah dijawab, tapi mungkin ada yang mau dengar jawabannya lihat lewat video. Eh, Perihal ini yang bingung karena kan mungkin kalau saya pribadi kan beasiswa yang saya dapat itu pas apply beasiswa Fulbright terus mau berangkat ke Amerika itu semuanya udah diurusin, pendaftaran diurusin, negosiasi ke kampus diurusin, semuanya diurusin. Nah kalau yang ini kan seperti dulu pengalaman kita waktu kuliah S2 gitu, saya mungkin ngalamin dikit-dikit. Apply kan ribet, aduh kalau keterima, alhamdulillah sih. Tapi kalau keterima, oh, keterima kampusnya, tapi beasiswanya lulus nggak ya? Wah, deg-degan nih. Nah ini mengakali kan kayak Ismu sendiri kan, waktu S2-nya sendiri itu kan maksudnya
telat ya karena berapa sebulan apa berapa Ya, lama lah karena masalah kayak ya, gitu. ya, ya. Nah, BPI juga kan, BPI gimana nih kasusnya kalau diterima tapi ternyata beasiswa belum ini gimana nih? Nah, bagi teman-teman yang punya dana terbatas ya dan nggak yakin, kita nggak yakin kalau nanti akan dapat beasiswa. Tapi itu kan kita masih punya harapan sih 50-50 kali ya. Tetapi sudah mendaftar BPI belum ada pengumuman juga, biasanya terlambat. Ini yang perlu diperhatikan benar-benar nih. Umumnya terlambat. Jadi kita sudah diminta dulu, sudah diterima di universitas, pastikan dalam waktu dekat itu sudah disuruh untuk bayar apalah gitu. Pasti begitu. Dan ini kan BPI tidak mengakomodir itu kan, karena itu sudah berbeda ini. Hanya bermitra aja, tapi terkait dengan urusan administrasi kampus selesaikan sendiri begitu. Nah, ini antisipasinya begini. Pengalaman saya S2 karena mungkin pas beruntung ya. Ini kalau pas S2 dulu, saya karena nggak pede, nggak punya uang cukup, ya lewati aja. Tapi pas waktu itu pengumuman beasiswanya ternyata dapat dan UNES pas waktu itu universitas masih menerima saya untuk bergabung meskipun saya telat sebulan. Nah, itu begitu. Tapi itu kasus S2 yang spesial. Nah, untuk di BPI, untuk di BPI, di UNY, ini, nah makanya teman-teman harus paham universitas tujuan itu punya kebijakan untuk tunda kuliah nggak? Nah, kalau di UNY itu, UNY dan UGM, karena istri saya di UGM, kami sama-sama tunda kuliah dapat beasiswa BPI, tetapi pengumuman beasiswanya itu setelah kami diminta untuk daftar ulang. Untuk kasus saya nih, itu kami kan kuliah harusnya Agustus kalau nggak salah ya. Tapi beasiswanya pengumumannya Agustus akhir atau September ya. Itu kan sebulan setelah kami diminta untuk bayar. Waduh, ini kan susah nih. Maka di awal kami sudah mengajukan defer, tunda kuliah. Dan memang ada kebijakan itu di Universitas Negeri Surabaya. Defer sampai ke semester genap. Akhirnya kan saya masuk genap. Ini kan saya masuk Januari kan. Udah yang lainnya semester 2, saya baru semester 1. Itu boleh. Ada asal ada kebijakan. Meskipun demikian, meskipun kita sudah mengajukan defer ke semester genap, tetapi ternyata kita dapat beasiswa tuh setelah sebulan perkuliahan resminya itu berjalan. Nah, kita diizinkan oleh universitas atau diizinkan oleh BPI untuk menyusul perkuliahan semester 1 tadi itu. Meskipun kita tertinggal sebulan, saya pikir nggak akan signifikan ya kita bisa mengejar itu. Nah, BPI itu apa ya, mengakomodir itu. Tinggal kita nanti daftar ulangnya mulai semester berapa aja begitu. Jadi BPI boleh defer, tapi ketika sudah mengajukan defer ke universitas, ternyata kita dapat beasiswa, dan kebijakan kampus itu membolehkan kita untuk menyusul, boleh. Tinggal nanti kita laporannya, kita mulai di semester ganjil atau semester 1. Kalau saya kasusnya adalah saya semester 2 aja, lebih bebas untuk saya mempersiapkan segala sesuatunya begitu. Jadi, tapi kalau di UPI, saya rasa nggak bisa. Pokoknya harus bayar, harus kuliah, terserah nanti mau dapat beasiswa atau enggak begitu. Kalau di UPI kasusnya begitu. Iya, saya ingat waktu sebelum apply Fulbright itu daftar ke UPI, ditanya, ya kan kamu apply beasiswa. Nah, kalau mau lulus tapi nggak dapat beasiswa gimana? Itu harus udah diminta jawaban strateginya. Terus saya bilang jawaban saya saya udah dapat Sherdos ya, uang Sherdosnya itu saya pakai buat bayar kuliah Pak gitu. Tapi hasilnya tetap aja saya nggak daftar kuliah juga. Saya nggak jadi karena BPN-nya nggak lulus. Nah itu satu pertanyaan lagi mau Ya, tahu nggak sama ada saya pas waktu itu, ya gimana? ya monggo lanjutin Tadi nggak kedengaran. Tadi ya putus entah internet saya atau ya monggo lanjutin. internetku kayaknya nggak stabil. Bentar, saya ganti internet dulu. Tadi saya nggak dengar pertanyaan enggak. Gimana tadi? Ya satu pertanyaan lagi.
Tahu nggak ada batas Tak, saya ganti usia? internet dulu. Oke. Saya ganti internet dulu. Ada. Apa tadi Ya. pertanyaannya? Kak, ada banyak tuh yang nanya, nggak adil nih karena di beberapa beasiswa banyak dosen-dosen kan yang sudah senior, tapi pengen kuliah tapi ada batasan umur. Nah di BPI sendiri itu ada batasan umur nggak sih? Tahu nggak? Ada, tapi panjang kalau nggak salah. Ini juga pakai rumus sih. Itu kayak semacam begini, 10 tahun sebelum berakhir kuliah atau berakhir masa pensiun gitu kalau nggak salah. Pokoknya dia tinggi. Yang tua Oh, senior-senior itu masih bisa kok. Kalau yang lain mungkin kan muda-muda ya, batasannya 30-an atau berapa sih ya. ya 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 ya. Dia kalau 10 tahun sebelum pensiun kan 50-an kata ya. Ya Tapi nanti 50. baca lagi. Tapi saya rasa itu tinggi. Maksudnya batasannya jauh kok. Ya Oke kan kalau oke. udah senior bener mungkin udah males kuliah gitu. Gitu. Iya iya. Jadi saingannya kan nggak ini. Tapi saya pikir tinggi, dan kalau semakin berumur kayaknya semakin punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Kenapa? Hmm. Karena kan ini targetnya adalah yang sudah mengabdi. Ini kayak semacam, menurut penilaian saya, ini kayak semacam penghargaan bagi eh, pekerja-pekerja yang sudah mengabdikan dirinya untuk negara, sehingga saya beri beasiswa. Karena di dosen itu di perguruan tinggi kan sesuai dengan program pemerintah kan harus setidaknya S3 begitu. Harus ada pengembangan kualitas diri. Nah, makanya difasilitasi ini begitu. Oke. Nah sebelum diakhiri, biar outstanding, biar lulus, ada tips triknya nggak sih? eh Tipsnya ya. Ya, mungkin dari sekarang itu sudah berikan kontribusi untuk ini kalau perguruan tinggi ya. Mungkin kalau untuk sekolah mungkin kan beda karena ada guru-guru juga kan yang bisa daftar. Untuk perguruan tinggi ketika bekerja, meskipun kita nggak tahu, kita nanti akan ketika sudah pokoknya kerja ikhlas, apapun dijalani. Nah, ini bisa jadi bekal untuk wawancara di BPI. Karena BPI pasti kan menanyakan itu. Kalau kita sudah benar-benar bekerja kan enak kita me- menjawabnya. Kecuali kalau aduh udah nggak ada kontribusi tapi merancang ada kontribusi, ini patah-patah tuh. Pasti ketemu itu oleh psikolog. Begitu. Kemudian jangan lupa publikasi, setidaknya sebagai ketua itu ada. Siapa waktu alhamdulillah ada di Sinta 2. Skopus ada tapi sebagai anggota. Itu. Terus kalau pengabdian juga ada, pengabdian juga harus. Kemudian ketika mengajar, setidaknya kita juga punya inovasi yang bisa disampaikan. Karena itu juga sempat ditanyakan, mengajar gimana gitu. Itu juga perlu. Nah, itu yang perlu disiapkan ketika dan pahami draft disertasinya. Akan ada pertanyaan yang muter-muter yang kita harus jawab dengan konsisten begitu. Kalau dengan lingkungan ya terbuka seperti itu. Kayaknya itu sih Ya, pertanyaan dasar. berarti ya harus paham benar apa yang mau diteliti, disertasinya, Ya, rajin-rajin publikasi, khususnya jadi penulis pertama, ya, dan juga ya kerja ikhlas kalau diminta bantuan, sering ngasih kontribusi gitu lah, jangan cuma ya, pengen apply beasiswa dapat duitnya aja gitu ya, tapi belum pernah ya, ngasih kontribusi, nanti kalau belum ngasih kontribusi, nanti pas balik kita juga nggak tahu apa akan ngasih kontribusi apa enggak gitu kali ya. ya. Kadang kan orang cerdas begini nggak? Orang cerdas itu pasti hitung-hitungan biasanya. Mhm. Alah nggak ada apa timbal baliknya untuk saya sudah bekerja tapi nggak ada karena apalah gitu. Ada kondisi apa? Akhirnya yang cerdas ini kan mau daftar, lebih baik saya beasiswa aja lah, daftar beasiswa kerja kuliah aja lah. Nah, ini kan jadi kelemahan sebenarnya. Makanya kan kadang kalau yang saya pahami itu mahasiswa-mahasiswa cerdas itu yang sekelompok dengan saya sekelas beasiswa semua itu mereka itu juga nggak pinter-pinter amat, tetapi ketika cerita pengalaman, banyak bener kontribusinya gitu. Nah, kayaknya itu. Jadi nggak perlu pintar-pintar amat, yang penting kita punya
kontribusi untuk negara. Ikhlasnya itulah dasarnya untuk melakukan hal-hal yang tanpa balas, tanpa pamrih itu. Iya, saya setuju sih. Setuju. Soalnya ya teman-teman saya itu banyak yang sebenarnya biasa-biasa aja kalau, oh kayak teman-teman saya yang lulus beasiswa ke luar negeri itu, kayaknya mereka biasa-biasa aja. Ya pinter sih, itu bukan pinter yang wow banget gitu loh. Ya, Kayaknya di Indonesia masih banyak gitu loh yang pinter-pinter banget, tapi banyak yang nggak lulus juga gitu loh. iya, Pasti ada faktor lain, bukan cuma pinter di otak doang, tapi percuma kalau pinter buat diri sendiri tapi nggak ngasih kontribusi ke orang lain ya. gitu, sekitar lingkungan sekitar gitu. Oke, kayaknya pertanyaannya udah segitu. Saya ngeberhentiin recording-nya dulu ya. Oke. Nah, Bisa, bisa, bisa.